Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada yang dapat saya bantu? Begini Pak, waktu saya sedang menjalankan mobil, tiba-tiba transmisinya sulit dipindahkan. Jadi tolong diperiksa Pak. Baik, Pak. Saya cek dulu, Pak, ya, bentar. Bapak, ternyata kopling Bapak mulai mengalami gangguan. Makanya harus saya cek dulu, Pak, kopling. Begitu ya. Kalau gitu saya tinggal aja di sini mobilnya. Nanti sore saya ambil ya. Oke? Baik, Pak. Saya Bapak percaya aja, Pak. Percaya. Nah. Para siswa sekalian, setelah kita tadi mendengar dialog antara pemilik mobil dan montir, ternyata pada mobil telah terjadi kerusakan sewaktu perpindahan transmisi. Dalam hal ini, sistem pada kopling mengalami kerusakan. Agar lebih jelasnya mengenai kopling, ikuti penjelasan berikut. Kopling adalah salah satu bagian yang mutlak diperlukan pada mobil karena apabila pada mesin mobil yang sedang berputar ini, putarannya dipindahkan tanpa melalui kopling, maka mobil akan melompat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dipasanglah kopling. Maksudnya ialah agar putaran mesin yang hendak dipindahkan ke transmisi roda-roda penggerak dapat berputar dengan lambat tanpa menimbulkan kerusakan atau bunyi. Untuk membebaskan dan menghubungkan putaran mesin dari dan ke transmisi roda-roda penggerak, maka pertama-tama tekanlah pedal kopling. Apabila batang mekanisme penekan pedal kopling ini ditekan, maka pedal kopling akan mendesak bantalan pembebas dan menarik plat penekan ke belakang. Dengan demikian, gesekan yang bekerja di antara plat kopling dan plat penekan akan hilang dan menyebabkan poros input transmisi tidak berhubungan dengan putaran roda penerus. Komponen-komponen satu unit kopling yang berhubungan langsung satu sama lain adalah plat kopling, plat penekan, pegas penekan, tutup kopling, bantalan pembebas, dan garpu pembebas. Di mana masing-masing komponen-komponen mempunyai fungsi yang berlainan dan saling menunjang. Plat kopling berfungsi untuk meneruskan tenaga mesin dari roda penerus ke poros input transmisi. Untuk menahan gesekan, kedua permukaan plat kopling dipasang kanvas yang terbuat dari asbes tahan api. Pada bagian tengah plat kopling diberi alur-alur yang berkaitan dengan poros input transmisi yang memungkinkan plat kopling maju mundur pada porosnya. Plat kopling juga dilengkapi pegas torsi
yang dimaksudkan meredam getaran saat kopling berhubungan. Untuk menekan plat kopling ke roda penerus, maka dipasanglah tutup kopling. Sedangkan untuk membebaskan plat kopling dipergunakan bantalan pembebas. Kopling ada beberapa jenis, di antaranya kopling gesek, kopling magnet, kopling Frida, dan kopling sentrifugal. Sedangkan sistem penggerak kopling ada dua jenis. Berikut ini ialah penggerak kopling sistem mekanis yang umum dipergunakan pada kendaraan-kendaraan beban kecil. Pada sistem mekanis ini, pedal penghubung berhubungan langsung dengan garpu penekan. Apabila pedal kopling diinjak, maka kabel pembebas kopling tertarik dan menekan garpu penekan, sehingga plat kopling bebas atau beregang. Untuk kendaraan-kendaraan yang bebannya lebih besar, umumnya dipergunakan kopling sistem hidrolik. Pada sistem hidrolik ini, mekanisme pemindahan tenaga dari pedal kopling ke garpu pembebas digunakan tenaga hidrolik dengan bantuan minyak rem atau yang sejenis. Tenaga dari penginjakan pedal kopling terlebih dahulu melalui silinder master agar diperoleh tenaga yang lebih besar dan penginjakan pedal kopling lebih ringan. Master silinder kopling bermacam-macam. Salah satu tipe yang umum dipergunakan ialah tipe portless. Pada master silinder tipe portless ini, sewaktu pedal kopling ditekan, piston bergerak ke depan, sehingga minyak rem di dalam silinder mengalir ke arah reservoir. Sewaktu piston bergerak lebih jauh, connecting rod bergerak ke depan oleh conical spring. Akibatnya, inlet valve akan menutup saluran dan tekanan fluida naik dan meneruskan tekanan ke rilis silinder.
Perhatikanlah cara-cara memeriksa tekanan pada silinder pembebas berikut ini. Setelah tekanan pada silinder pembebas cukup baik, maka lakukanlah pemeriksaan pada kopling. Untuk memeriksa apakah kopling masih berfungsi dengan baik, salah satu caranya ialah hidupkan mesin mobil, lalu injak pedal kopling. Kemudian masukkan persneling 1. Bersamaan dengan itu, injaklah pedal rem. Kemudian pedal kopling kita lepaskan perlahan-lahan. Apabila ternyata mesin masih hidup, ini menunjukkan kopling dalam keadaan slip. Bisa ditekan gini ya. Setelah kopling diperbaiki, maka dilakukan lagi pengujian. Mesin mobil dihidupkan, lalu pedal kopling diinjak. Kemudian persneling 1 dimasukkan. Bersamaan dengan itu, pedal rem diinjak.
Setelah itu, lepaskan pedal kopling perlahan-lahan. Apabila mobilnya tidak mau jalan dan mesinnya mati, ini menunjukkan koplingnya sudah baik. Para siswa sekalian, demikianlah tadi penjelasan perihal kopling. Agar kalian lebih mengetahui cara kerja dan bagaimana memperbaiki kopling yang rusak, cobalah hubungi dan praktekkan pada bengkel-bengkel terdekat di sekitarmu. Selamat mencoba dan semoga berhasil.